Bapak kita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Seperti biasa, saya tuh ingin bicara dengan narasumber yang bisa memberikan inspirasi. Dan biasanya itu inspirasi itu bermuara di perjalanan hidup. Dari kecil sampai sekarang dan visi ke depan. Kalau boleh mungkin Bante bisa cerita perjalanan hidup Bante waktu kecil, lahir di Jogja, terus gimana sampai sekarang? Monggo. Iya, saya memang lahir di Jogja dari keluarga yang kebetulan bukan Buddhis. Jadi kalau melihat tampilan saya ini, wah pasti biku, karena tampilan biku kan jelas ya, pakaiannya, kemudian ya semua aksesorisnya, potongan rambutnya jelas. Nah, kemudian kadang-kadang orang tanya, apa dari kecil sudah Buddhis? Bukan, kita dari keluarga yang bukan Buddhis. Cuman tinggal di Jogja itu kan lebih terbuka, lebih toleran sifatnya. Jadi dalam satu keluarga bukan Buddhis ataupun dalam satu keluarga yang tidak satu agama pun tidak masalah. Sehingga orang tua dengan kakak, dengan adik saya itu beda, tidak sama ya. Orang tua agamanya apa? Bukan Buddhis saja. Ya. Siap. Kemudian saya kecil juga belajar pertama ya ikut dengan agama orang tua karena diarahkan. Siap. Kita di sebelah rumah atau ada 100-200 meter lah dari rumah kita itu ada tempat ibadah. Kemudian ya kita kalau kecil ikut ibadah di situ. Kemudian sekolah juga dengan agama yang bukan Buddhis. Kemudian pelan-pelan saya lalu dapat pengalaman di sekolah dulu waktu SD. Kadang ibu saya mengatakan, kalau pas bangunkan saya itu, bangun, sekolah, biar pinter. Biar pinter. Mungkin kata-kata itu umum untuk orang lain ya. Cuman saya merasa, biar pinter. Iya, kalau sekolah pinter. Oke. Kemudian ya saya biasa sekolah dan lain-lain. Kemudian di sekolah juga gitu. Guru-guru mengatakan, ada pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab? Pinter. Yang tidak bisa jawab, ya tentu tidak pinter. Saat itu saya merasa aneh ya. Kenapa orang harus dibedakan dengan pinter dan tidak pinter? Sehingga guru pun punya pandangan. Kalau murid yang duduk di depan adalah murid pinter. Semakin ke belakang, berarti murid kurang pinter. Makin belakang sendiri, paling tidak pinter. Jadi saya merasa, kenapa kita harus seperti itu? Nah itu yang membuat saya bertanya dari kecil itu yang itu. Kemudian saya mencoba tanya ke guru agama saya. Kenapa kok manusia ini beda-beda? Kok dikatakan pinter, enggak pinter? Gitu. Kemudian guru agama saya mengatakan, ya itu memang tiap orang ya berbeda. Kenapa sebabnya? Ya itu rahasia lah, kita enggak tahu itu kenapa sebabnya. Saya merasa, kenapa jadi rahasia ya? Agama kok ada rahasia. Tapi ya itu saya kecil ya, saya masih SD ya, saya ya sudahlah jawabnya itu, saya enggak berpikir sampai seperti dalam tadi. Lalu saya jalani aja. Makin dijalani perbedaan itu makin banyak. Jadi misalnya kalau sekarang di kantin misalnya atau di tempat makan anak-anak sekolah, yang kaya cenderung lebih banyak mendapat penghormatan dari teman-temannya, apalagi yang suka neraktir. Yang tidak kaya menjadi agak dijauhi. Dan saya merasa ini ya aneh juga. Dan ketika saya tanyakan juga kenapa ada manusia bisa kaya dan tidak kaya, jawabnya juga ya ini memang rahasia sih ya, kita tidak tahu ini. Jadi saya merasa banyak hal yang sejenis itu yang rahasia. Nah, kemudian saya berproses mencari agama. Bahkan sampai akhirnya belajar agama A, belajar agama B, agama C, bermacam-macam. Dan pertanyaan yang sama ini masih tetap saya munculkan.
tiap kali belajar, kenapa manusia berbeda? Jawabannya kurang lebih, ya kita tidak tahu lah. Ini rahasia. Kemudian saya umur kira-kira 20 ya, karena saya mahasiswa hari itu sudahan. Saya mencoba, sekarang kalau agama Buddha gimana? Karena ini yang belum saya pelajari dulu. Karena dulu kita punya teman SMA yang Buddhis, tapi dulu bagi saya lebih suka membuli dia. Sehingga kadang orang mengatakan ini anti-Buddhis, anti-Buddhis. Ya saya suka membuli. Ya, salah satunya misalnya, kan kadang di Buddhis itu kan ada kata sadhu gitu. Sadhu itu mungkin artinya ya baiklah. Nah itu. Saya biasanya, sapu. Apa ini sapu? Wah ini anti-Buddhis banget ini. Tapi pada waktu saya umur 20 itu saya merasa, cobalah, saya mau tahu agama Buddha itu kayak apa. Jadi saya kemudian masuk ke wihara di Jogja, itu ada namanya Cetya Buddha Prabha. Karena itu memang satu-satunya wihara pada saat itu yang saya kenal. Dan saya merasa, ya mungkin ini tempat yang saya bisa belajar. Karena teman saya yang tadi saya bully itu, dia dari situ. Dia biasa kebaktian di situ. Nah, kemudian saya masuk halaman. Karena kelenteng itu kan biasanya di halaman itu kan ada naga, ada halaman pertama. Jadi kalau teras kelentengnya itu biasanya ada pilar, ada naganya sepasang itu kiri kanan. Nah, saya duduk di situ saja karena saya masih anti-Buddhis. Kemudian saya bertanya yang sama. Menurut agama Buddha, apakah penyebab manusia itu berbeda-beda? Kenapa ada yang pinter, tidak pinter, kaya, kurang kaya, sehat, sakit-sakitan, panjang umur, pendek umur, dan lain-lain. Kemudian mendapat jawaban, yaitu ini karena kita ini bukan lahir yang pertama. Jadi, kenapa dia sakit-sakitan? Karena ada kemungkinan dalam banyak kehidupan sebelumnya, dia banyak menyiksa makhluk lain. Sehingga kalau kita menanam padi, tumbuh padi, kalau kita menyakiti makhluk lain, ya akan kembali buahnya pada diri kita. Lalu saya tanya, buktinya apa? Karena kalau sekarang itu bikin orang sakit-sakitan. Kalau sekarang merawat makhluk lain jadi orang sehat. Kalau kita banyak berbuat baik, berdana misalnya, nyumbang ke sana, panti asuhan, dan lain sebagainya, bisa jadi orang kaya. Kalau pelit, menjadi orang tidak mampu. Kemudian kalau banyak memberikan inspirasi kepada orang lain, ini Pak Gita termasuk misalnya, bisa menginspirasi orang lain, bisa menjadi orang pandai. Dan Pak Gita memang sudah pandai, mungkin ini kemampuan dari yang dulu, terbawa sampai sekarang. Kemudian orang yang suka menutup ilmu pengetahuan, jadi kadang ditanya orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu, itu bisa menjadi orang yang tidak pandai. Dan banyak hal yang diterangkan seperti itu. Lalu saya tanya, buktinya apa? Kemudian orang itu menjelaskan, orang itu adalah salah satu pemuka agamanya di Cetya Buddha Prabha tadi. Beliau biasa kalau sore ya duduk di depan naga itu, pilar naga itu. Mungkin cari angin atau apa, udara kan sejuk. Kemudian dia menjawab, buktinya itu di Eropa pada zaman itu sudah ada teori hipnosis. Jadi ada orang-orang dengan kecenderungan tertentu itu dihipnosis. Dia mengatakan begini, waktu dihipnosis, dia misalnya, kenapa kamu kok punya bekas badan, ada bahasa Indonesianya apa sih ya, toh itu apa, tanda tubuh, birthmark. Iya.
Ya. Ya. Bahasa Jawanya toh, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Maaf kalau saya pakai bahasa Jawa, karena nih saya kan besarnya di Jogja. Siap. Jadi ada tohnya, mungkin mirip semacam inilah apa-apa. Nah, Tanda lahir. ya tanda lahir. Ya. Kemudian orang itu dihipnosis, dan dia bisa masuk ke tahap-tahap sampai mengingat kehidupan sebelumnya. Wow. Salah satunya misalnya, saya waktu itu di penjara di Jerman. Kemudian penjara saya ini, kalau saya lihat dari jendela, saya bisa melihat ada kayak perempatan jalan. Kemudian ada pilarnya. Nah, di jendela itu, saya sering lihat di luar. Karena saya kan, ya tempat penjara penuh, ruangannya sempit, ya saya suka lihat di situ. Penjara itu banyak tikus. Dan kadang-kadang kalau saya tidur juga digigit tikus. Pada satu ketika, saya digigit tikus sampai infeksi. Dan tempat infeksi itu berhari-hari, itu membusuk. Dan sampai akhirnya saya ya mati karena itu. Ingatan yang kuat pada tempat yang luka itu yang akhirnya mengkondisikan dia lahir dengan tanda tubuh itu. Nah, kemudian para ahli yang tadi bisa hipnosis ini mencari di Jerman apa ada pada zaman itu penjara dengan perempatan jalan dengan ada tiang di tengah jalan itu. Nah, kemudian dicari di banyak tempat di Jerman, tidak tahu di mana, yang ada penjara-penjara dulu, penjara perang dan lain sebagainya, dan akhirnya ketemu. Memang itu sudah bukan penjara lagi, perempatan jalan masih tetap, tugu di tengah itu sudah tidak ada. Jadi akhirnya, oh, ini yang dialami ini benar. Disimpulkan seperti itu. Kemudian ada orang, waktu dihipnosis, dia bisa menyanyikan lagu. Dia orang Eropa, tapi bisa menyanyikan lagu dengan bahasa Arab. Wow. Dengan fasih sekali. Tapi bahasa Arab yang berbeda. Kemudian ditanyakan di beberapa ahli, dia mengatakan, oh ini dipakai pada zaman tertentu itu. Padahal waktu dia di luar pengaruh hipnosis, dia tidak bisa bahasa itu. Dan itu banyak sekali contoh-contoh itu. Nah, bagi saya, jawaban ini lebih cocok.